Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bosku semua, selamat sore, salam damai, salam sejahtera, sehat selalu, dan terima kasih ya sudah nonton video ini. Jangan lupa ya bosku, ditonton sampai habis tanpa skip ya bos, supaya tidak gagal paham bosku ya. Dan jangan lupa juga yang belum subscribe, silakan untuk subscribe-nya bos, dan bunyikan tanda loncengnya ya. Oke bosku, untuk pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai banyaknya telur yang infertil ya. Jadi buat bosku yang mungkin sudah lama dalam peternak entok, mungkin pernah mengalami ya, telur dari satu indukan entok itu hampir semuanya infertil atau tidak ada nyawanya ya, tidak bisa menetas. Jadi untuk masalah intinya akan kita bahas, untuk penyebabnya ya, penyebab intinya itu apa, agar kita bisa mengetahui. Kalau kita sudah mengetahui, kita bisa benahi dan kita bisa tangani ya, supaya nanti kedepannya tidak terulang lagi untuk hal masalah telur infertil ini ya. Jadi untuk pengalaman saya pribadi untuk masalah mengamati banyaknya telur yang infertil, itu penyebab inti ya, mohon disimak ya. Untuk penyebab inti yang pertama itu adalah dari sang jantannya ya, itu adalah dari hasil pembuahan dari sang jantan ya, itu yang paling pengaruh ya. Yang pertama itu bisa dikarenakan sang bejantan yang masih terlalu muda ya. Jantan yang terlalu muda itu hasil sperma yang dibuahkan kepada betina itu juga masih kurang bagus ya, masih kurang sempurnanya. Intinya masih kurang sempurna atau masih kurang matang ya. Jadi nanti hasilnya walaupun betina itu bertelur, itu telurnya banyak yang infertil atau banyak yang kosong ya, tidak ada nyawanya. Biasanya seperti itu. Lah, idealnya jantan yang sudah matang spermanya untuk dibuahkan betina yang bisa menghasilkan fertilitas bagus itu biasanya antara usia 10 bulan ke atas ya. Biasanya loh ya. Kalau masih 7 bulan atau 8 bulan itu biasanya memang spermanya masih kurang bagus ya, karena masih terlalu muda juga ya. Memang enggak semuanya seperti itu sih, tapi rata-rata seperti itu. Kalau jantan masih antara usia 7-8 bulan itu masih kurang bagus ya untuk dijadikan pejantan ya. Tapi enggak masalah, tetap kita jadikan pejantan. Nanti kan juga umurnya kan semakin tambah kan semakin bagus ya. Bukan harus kita ganti, enggak. Memang kita kan ada yang berproses dari beli jantan muda kan ada. Terus dirawat sampai dewasa. Intinya bersabar. Jadi nggak usah panik misal telur banyak yang infertil, kalau jantan kalian masih muda nggak usah panik, dilanjut aja nggak apa-apa ya. Terus yang kedua itu memang kadang ada dari karakter pejantan yang memang seperti itu, atau bisa dibilang jantan yang kurang bagus ya, jantan yang jelek ya. Untuk masalah fertilitasnya, pembuahan fertilitasnya itu ada yang memang ada yang jelek. Maksudnya gini, jantan yang sudah umur di atas 10 bulan itu sudah sering mengawini betina dan betinanya sudah produksi sampai menetas, tapi hasil produksinya itu selalu infertil ya, selalu banyak infertil, maksudnya selalu banyak infertil. Itu lebih baik kalau punya jantan yang seperti itu diganti saja ya. Itu dengan catatan gini, maksudnya produksi kali ini banyak yang infertil, terus produksi selanjutnya tetap infertil terus ya. Intinya kalau Anda mempunyai pejantan seperti itu atau indukan seperti itu yang diganti jantannya, jangan betinanya. Itu rata-rata jantannya yang bermasalah ya, itu diganti saja, beli yang jantan baru ya. Itu yang masalah kedua, memang dari karakter sang jantan. Terus yang ketiga ini yang paling pengaruh juga bisa dari cuaca ya. Contoh cuaca saat ini kan memang lagi ekstrim ya, cuaca hujan, musim hujan ini lagi ekstrim, dan biasanya di cuaca seperti ini sang jantan pun itu birahinya itu bisa turun. Kalau birahinya turun, sang jantan itu tidak mau mengawini sang betina, dan alhasil betina itu akan tetap bisa bertelur, namun telurnya itu banyak yang kosong atau banyak yang infertil ya. Intinya tidak ada nyawanya, tidak akan bisa menetas ya, karena memang tanpa pembuahan sang jantan. Itu juga bisa dikarenakan cuaca.
cuaca yang seperti ini bisa memengaruhi birahi sang jantan hingga tidak mau mengawini betina. Maka kadang di cuaca seperti ini banyak entok yang lama bertelur ya. Kadang kemarin ada yang sharing, ada yang bertanya itu sampai 2 bulan katanya bos. Sampai 2 bulan itu indukan entoknya nggak bertelur, berhenti bertelur ya. Itu masalahnya ya bisa juga karena tidak dikawini sang betina itu, maka lama bertelur. Dan nanti itu biasanya tiba-tiba akan bertelur, namun telurnya banyak yang kosong. Biasanya entok itu walaupun tanpa proses perkawinan ada yang bertelur ada. Kalau memang sudah indukan ya, sudah umurnya sudah di atas 1 tahun atau di atas 10 bulan itu tanpa perkawinan, biasanya sang betina juga bisa bertelur, namun bertelurnya itu kosong ya. Kadang juga ada yang pergantian bulu. Sang jantan kalau lagi proses mabung atau proses metamorfosis, proses pergantian bulu itu biasanya juga birahinya turun bos. Dia biasanya nggak mau mengawini betina dulu sebelum pergantian bulunya itu selesai, atau pergantian bulunya sudah menjadi bagus lagi. Ada yang juga yang karakternya seperti itu. Biasanya rata-rata seperti itu bos. Kalau entok lagi mabung atau pergantian bulu itu biasanya sang betina pun lama bertelur ya, karena sang jantan tidak membuahi. Biasanya seperti itu. Terus yang selanjutnya juga bisa dari masalah pemberian pakan. Nah, pemberian pakan yang kadang kurang nutrisi, kadang sering dipakan ampas-ampasan atau bahkan ampas tahu, itu saya tidak merekomendasikan ya. Untuk ampas tahu yang masih basah langsung diberi pakan entok itu saya tidak merekomendasikan, karena itu bagi saya, pengalaman saya itu buruk sekali ya. Nggak tahu kenapa ya, dulu pernah sih saya kasih ampas tahu yang masih basah, maksudnya nggak diproses keringin dulu ya. Ampas tahu yang masih basah langsung dikasih pakan entok, itu hasilnya entoknya selain lama bertelur juga untuk kualitas fertilitasnya itu juga kurang bagus ya. Jadi kalau bisa nggak usah dikasih pakan ampas-ampasan seperti itu ya, seperti ampas tahu, ampas kelapa, dan ya intinya yang ampas-ampas yang bersifat basah atau kadar airnya yang banyak. Jadi poin intinya ya, untuk masalah fertilitas yang buruk itu ya, untuk masalah fertilitas yang buruk atau produksi telur entok kita itu banyak sekali yang infertil atau tidak ada nyawanya, itu poin utamanya adalah dari sang jantan ya, dari pembuahan sang jantan. Kalau sang jantannya bermasalah ya hasilnya seperti itu, hasil telur-telurnya banyak yang infertil ya. Lalu kadang ada yang bertanya, terus gimana bos cara meningkatkan birahi entok sang jantan ya, agar entok sang jantan mau mengawini betina? Oke ya, untuk masalah itu besok akan saya bahas lagi untuk di video selanjutnya ya. Akan saya kasih tahu rahasianya, atau akan saya kasih tahu ramuannya ya, untuk bikin entok itu meningkatkan birahinya supaya mau mengawini sang betina. Terutama di cuaca-cuaca seperti ini kita perlu kasih ya, perlu kasih ramuan itu biar entok kita itu tetap bisa mengawini betina, dan sang betina pun supaya tetap bisa produksi dengan fertilitas yang bagus. Kalau nggak gitu nanti percuma entok kita banyak yang bertelur namun tidak bisa menetas ya. Jadi akan saya ulas di video selanjutnya saja ya bosku ya. Akan saya ulas di video selanjutnya saja supaya durasinya tidak terlalu panjang ya. Jadi intinya kita sudah tahu ya, untuk masalah telur yang infertil, banyak yang infertil, itu kunci masalah utamanya atau penyebab utamanya itu adalah dari sang pejantannya ya bosku ya. Kalau dari pakan itu masih penyebab kedua ya, masih tidak terlalu pengaruh besar ya kalau dari pakan. Cuma yang pengaruh besar itu ya dari sang pejantannya itu bosku ya. Jadi seperti itu. Untuk pakan juga bisa ditambahkan daun mengkudu ya, sering dikasih daun mengkudu. Daun mengkudu itu bagus sekali ya. Sering saya promosikan kalau untuk daun mengkudu ini, karena apa? Ini bukan hanya untuk menjaga imun supaya kuat atau kebal terhadap penyakit, tapi ini juga bisa meningkatkan kualitas fertilitas pada telur entok ya. Kalau bisa sering dikasih daun mengkudu untuk campuran pakan ya, walaupun 2 hari sekali atau seminggu 3 kali nggak masalah, tapi intinya sering ya. Tapi untuk masalah meningkatkan birahi supaya mau mengawini sang betina akan saya bahas besok saja ya, supaya durasinya tidak terlalu panjang ya. Oke bosku ya, jadi nantikan video selanjutnya. Jangan lupa ya ikuti channel ini dengan like dan subscribe-nya supaya tidak
ketinggalan update video terbaru ya, supaya tidak ketinggalan update video terbaru dari channel Belajar Ternak ini ya. Oke bosku ya, semoga video ini bisa dipahami dan juga bisa bermanfaat. Semoga kita bisa lebih tahu dalam dunia beternak entok, kita bisa saling berbagi. Salam peternak, salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.